Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Meli Purwati dengan NIM 215231043 dari kelas Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan menceritakan Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi di masa silam. Perjanjian ini lahir karena sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecingan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van de Boeck. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu kemudian mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC Jawa Utara Nicholas Hartig mengambil sikap. Untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup, ia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, Hartig bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754, note kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan note tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Note tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti, beberapa kilometer sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi bangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palianigari. Hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalugo Sayyidin Manutogomo Khalifatullah. Sedang ditandatanganinya perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah, pada gilirannya menimbulkan rentengan-rentengan peristiwa. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa juga terah Pakubuwono turut menuntut pihak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, beliau juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada 1757.
Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adiparti Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagri Surakarta Adiningrat. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa dengan rupa yang beragam. Dinamika yang digerakkan angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Paku Alaman menjadi daerah istimewa. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.